Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad dan hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2013. Jadi hari ini sudah masuk keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang lalu kita bahas panjang lebar fadilah-fadilahnya, dalil-dalilnya dan juga amalan-amalannya. Di antara amalannya, kalau kita bisa puasa 9 hari, maka itu sangat baik sekali. Kemudian kalau kita niat berkurban, maka mulai hari ini tidak boleh memotong kuku, rambut, dan mengambil kulit kita yang mau kurban itu sampai hewannya disembelih. Kalau yang korban diniatkan untuk ayahnya, berlaku untuk ayah, walaupun keluarga ikut mendapatkan ganjarannya. Kalau diniatkan untuk anak, maka hukum itu berlaku bagi anaknya, walaupun semua keluarga ikut mendapatkan ganjarannya. Selanjutnya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban dan juga penyembelihan. Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mempunyai kitab yang berjudul Ahkamul Udhiyah wa Zakah. Kitab yang besar, kitab aslinya, yang mana disebutkan juga di dalam kitab itu perbedaan pendapat dan diskusi tentang perbedaan pendapat itu. Lalu oleh beliau kitab itu diringkas supaya lebih praktis dengan judul Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah. Ringkasan kitab hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban dan penyembelihan. Dan kitab itu bisa didapatkan gratis di internet dalam bentuk PDF. Ya. Namanya Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah. Sangat penting, praktis, sistematis dan sesuai dengan Al-Qur'an was Sunnah ala fahmi salafil ummah. Di antara pembahasannya di dalam kitab itu adalah beliau membahas tentang ta'riful udhiyah wa hukmuha. Definisi udhiyah dan hukumnya. Definisinya adalah ma yudbahu min bahimatil an'am ayyam 'idil adha bisababil 'id taqarruban ilallahi azza wa jalla wa hiya min sya'airil Islam al-masyru'ah
bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Itu definisi lengkapnya yang lalu juga sudah dituliskan di buletin. Udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Karena sebab Idul Adha sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah termasuk syiar-syiar Islam yang disyariatkan menurut kitab Allah Al-Quran, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' konsensus kaum muslimin. Jadi yang disembelih daripada binatang ternak, maksudnya onta, sapi dan kambing. Pada hari-hari Idul Adha, maksudnya tanggal 10, 11, 12 dan 13. Idul Adha beserta ayyamut tasyriq. Karena tujuannya adalah Idul Adha, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk syiar, ya, syiar. Kalau antum perhatikan, yang menonjol daripada tujuan kurban ini adalah syiar. Adalah syiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Jadi kurban itu tujuannya adalah untuk syiar. Di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am 162, 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki. Nusuk itu maknanya dua. Makna yang pertama makna khusus, makna yang kedua adalah makna umum. Makna khususnya nusuk itu adalah kurban, ya, menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna umumnya nusuk itu adalah ibadah. Semua peribadatan kita namanya adalah nusuk. Ya, hidupku dan matiku semuanya itu untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang bersegera pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam Al-Hajj ayat nomor 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu." Tiap-tiap umat Allah menjadikan kurban. Allah mensyariatkan kurban pada tiap-tiap umat, supaya ketika hewan kurban itu disembelih disebut atasnya nama Allah. Hewan kurbannya berupa bahimatul an'am, yaitu hewan ternak, onta, sapi dan kambing. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim rahmatullahi alaihima, beliau selalu menyembelih hewan kurban. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain amlahain dabahahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban berupa kabsh, yaitu kambing kibas, ya, domba yang indah. Yang indah itu warnanya putih, lalu di bagian tangannya ada hitamnya. Kemudian juga di matanya ada hitamnya.
Itu kambing jenis domba yang sangat bagus dan sangat mahal. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Beliau menyembelih 2, yang satu untuk beliau dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Subhanallah. Rasulullah Muhammad SAW selalu memperhatikan umatnya. Kemudian juga mengenai syiar di surat Al-Hajj ayat nomor 36, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Hewan kurban itu dijadikan Allah sebagai syiar Islam. Bahkan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami' melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki, mampu berkurban dan dia tidak mau berkurban, jangan mendekati musalla kami. Ini ancaman ya. Enggak usah dekat-dekat masjid sudah, enggak usah ke musalla. Ini ancaman yang keras dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu berkurban dan tidak mau berkurban. Mampu berkurban, tidak mau berkurban. Bahkan para ulama mengatakan seandainya seseorang itu tidak punya uang untuk beli hewan kurban, utang dulu. Ya, hutang dulu. Kalau dia yakin bisa bayar utangnya. Jadi mungkin hari ini dananya masih kosong. Ketika waktu Idul Adha, dana baru cair bulan depan. Maka utang dulu. Ya, bulan depan ketika dananya cair, bayar utangnya. Demi untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau tidak yakin bisa bayar utang, tidak boleh utang, jangan. Kemudian hukumnya apa? Para ulama berbeda pendapat hukumnya apa. Yang jelas jumhur ulama berpendapat annaha sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini adalah madhab al-Imam Syafi'i, madhab al-Imam Malik, dan masyhur daripada madhab al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi majma'in. Ada juga yang berpendapat hukumnya adalah wajib. Kalau mampu wajib. Ini pendapat dari madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan beliau mengatakan ini juga salah satu pendapat dari Imam Malik dan yang dohir daripada madhab Maliki. Artinya wajib, kalau punya uang enggak kurban dosa, karena hukumnya adalah wajib. Yang dimaksud punya uang, punya kelebihan harta yang lebih daripada kecukupan kebutuhan dia, dan harta itu cukup untuk membeli hewan kurban. Kemudian ada yang mengatakan sekarang ini orang suka memakai akal-akalan. Daripada untuk kurban, lebih baik kan disedekahkan saja uangnya. Karena orang sekarang lebih butuh uang daripada daging. Maka jawabannya wadabhul udhiyah afdal minas sadaqah bithamaniha. Menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada sedekah senilai uang itu, senilai harga hewan kurbannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tahu sedekah itu dibutuhkan, tapi beliau melaksanakan kurban. Sepanjang masa orang butuh uang, tapi ini masalahnya adalah memang sunnah kurban, bahkan termasuk syiar. Kalau sedekah enggak ada syiar, enggak kelihatan. Ini tujuannya adalah syiar. Dan sedekah itu boleh sepanjang waktu. Ini kan waktunya tertentu, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, selanjutnya pembahasan yang berikutnya adalah kurban untuk
orang mati. Ini sering ya pertanyaan. Ibu saya sudah meninggal, saya mau kurban, saya niatkan untuk ibu saya, boleh apa tidak? Dan semisalnya. Para ulama mengatakan kurban untuk orang mati terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama-tama adalah kurban untuk orang mati mengikuti orang yang hidup. Jadi maksudnya yang hidup itu kurban. Ini kurban untuk yang hidup, untuk kepala rumah tangga, untuk bapak misalnya yang hidup, ya. Kemudian keluarga semuanya ikut mendapatkan ganjaran. Termasuk keluarga yang mati ikut mendapatkan ganjaran. Nah, ini boleh, ini yang masyru'. Ini yang masyru'. Ya. Karena ketika seseorang itu kurban, maka semua keluarganya ikut mendapatkan ganjaran. Nanti kita bahas maksudnya keluarga itu siapa dalam hal ini. Ya, jadi kalau seseorang itu kurban untuk 1 orang kalau kambing, tapi semua keluarga ikut mendapatkan ganjaran, yang hidup dan yang mati. Nah, ini sunnah, ini yang masyru'. Yang kedua, kurban untuk orang mati karena wasiatnya. Jadi misalnya ibu sebelum meninggal dunia atau bapak wasiat, nanti kalau saya mati tolong ya uang saya diambil untuk kurban buat saya. Nah, seperti itu, maka ini adalah disyariatkan untuk melaksanakan wasiatnya. Dan ini wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 181, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim." Jadi wasiat enggak boleh dirubah. Kalau kita rubah enggak dilaksanakan dosa. Wasiat yang syar'i. Ini wasiat. Atau juga para ulama mengatakan nadar. Mungkin orang yang mati punya nadar untuk kurban, ternyata sampai mati dia belum melaksanakan nadarnya. Dia punya utang sama Allah, maka diambil dari harta warisannya untuk membayarkan nadarnya kurban itu. Yang ketiga adalah kurban untuk orang mati secara khusus. Ya, jadi memang ini saya niatkan kurban untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, atau untuk bapak saya yang sudah meninggal dunia. Para fuqaha ahli fikih mengatakan fahadhihi jaizah. Ya, boleh. Menurut fuqaha boleh. Wa qad nassa fuqaha'ul Hanabilah ala anna thawabaha yasil ila al-mayyit wa yantafi' bih qiyasan 'ala as-sadaqah anhu. Bahkan para fuqaha dari madhab Hambali telah memastikan, menjelaskan bahwasanya ganjarannya sampai ke orang mati dan dia mendapat manfaat daripadanya, dikiaskan kepada sedekah, dianalogkan kepada sedekah. Sedekah untuk orang mati boleh enggak? Boleh, ada haditsnya. Enggak harus dari anaknya, ya, apalagi dari anak, ya, tentu lebih sampai lagi kepada orang tuanya. Jadi ganjarannya sampai. Hanya saja walakin la nara anna takhsisal mayyit bil udhiyah minas sunnah. Tapi kata beliau, kami berpendapat bahwa mengkhususkan kurban untuk si mayit ini ya bukan termasuk sunnah. Enggak ada contohnya dari Nabi. Enggak ada contohnya dari Nabi. Rasulullah Muhammad SAW tidak ada riwayatnya beliau kurban untuk pamannya Hamzah. Padahal beliau pamannya Hamzah adalah orang yang paling dihormati oleh beliau, yang paling mulia di antara kerabat-kerabatnya. Tidak pula ya beliau berkorban diniatkan untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Ya, padahal anaknya Rasulullah yang meninggal dunia sebelum beliau berapa? Semuanya. Cuman 1 yang meninggal dunia setelah beliau. Putranya ada 3, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim.
Putrinya ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Semuanya meninggal dunia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Fatimah radhiyallahu taala anha yang meninggal dunia kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada riwayat beliau kurban untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Tidak juga untuk istrinya yang paling beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak ada sunnahnya. Yang sunnah kurban untuk orang yang hidup, ya, yang mati ikut mendapatkan ganjarannya. Selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, syurutul udhiyah, syaratnya hewan kurban. Yang pertama-tama antakuna min bahimatil an'am. Hendaklah hewan kurban itu dari binatang ternak. Yang dimaksud binatang ternak itu adalah wahyal ibil wal baqar wal ghanam, yaitu onta, sapi dan kambing. Kambing ada 2 jenis, jenis kambing domba dan jenis kambing biasa. Dalilnya adalah firman Allah yang telah disebutkan tadi, Al-Hajj 34, wa likulli ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kemudian di antara syarat hewan kurban pula adalah antablugha as-sinnal mahdud syar'an. Hendaklah hewan kurban itu sudah mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi enggak sembarangan, ada umurnya. Ada umurnya. Berapa umurnya? Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah. Jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu yang sudah mencapai umurnya. Yang sudah mencapai umurnya. Berapa umurnya? Kalau ibil, onta, matam malahu khamsu sinin. Onta umurnya itu sudah sempurna 5 tahun. 5 tahun sempurna. Ya. Kemudian kalau sapi, al-baqar matam malahu sanatan. Sempurna 2 tahun. Kalau sapi sempurna 2 tahun. Kalau kambing ada 2 macam. Yang pertama-tama kambing dari jenis kambing biasa. Ya, ghanam, kambing biasa, matam malahu sanah. Umurnya sudah sempurna 1 tahun. Jadi kambing biasa itu, kambing kacang istilahnya ya, itu sempurna 1 tahun. Adapun jada' itu adalah kambing jenis domba, kambing kibas. Ma tamma lahu nisfu sanah. Umurnya sudah sempurna 1/2 tahun, 6 bulan. Ya. Atau istilah kita itu sudah poel. Ya, musinnah sudah poel. Poel itu sudah ganti gigi. Dan itu orang yang terjun di dalam bidang ternak insyaallah paham. Ini kambing sudah poel atau belum poel. Atau dari umur tadi. Jadi kalau kambing ada 2 ya. Yang pertama-tama kambing biasa umurnya sempurna 1 tahun. Yang kedua kambing jenis domba, kambing kibas. Umurnya sempurna 1/2 tahun, 6 bulan. Kalau sapi berapa tadi? Sempurna 2 tahun. Kalau unta insyaallah di kita tidak ada unta. Kemudian di antara syaratnya pula yang ketiga adalah antakuna khaliyah minal uyub al-mani'ah minal ijza'. Hendaklah hewan kurban itu terbebas dari cacat-cacat yang menjadikannya tidak sah untuk kurban. Ya, bebas dari cacat yang menjadikannya tidak sah untuk kurban. Terutama ada 4 cacat yang menjadikan hewan kurban tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih.
Kemudian juga Imam Malik meriwayatkan pula dengan redaksi yang mirip. Arba'atun la tujzi'u fil adhahi. 4 cacat yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah. Al-awra al-bayyinu awaruha. Yang buta, yang jelas-jelas butanya. Jadi buta, jelas butanya. Yang kedua, wal maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Sakit ya, misalnya dia itu hanya ada di kandangnya saja, diam saja, enggak mau kumpul, teman-temannya kelihatan kalau dia sakit. Tidak boleh untuk kurban karena dikhawatirkan berpengaruh kepada dagingnya. Kemudian yang ketiga, wal arja al-bayyinu dhal'uha. Yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Kalau jalan pincang. Kemudian yang keempat, wal ajfa allati la tungki. Ya. Dan yang kurus sekali. Yang kurus sekali. Kurus ya, sampai-sampai juga disebutkan tidak ada sum-sumnya. Karena itu jangan kita mencari yang murah sekali, kurus sekali. Hasilnya adalah tidak sah untuk kurban. Itu cacat yang menjadikan hewan kurban tidak sah. Kemudian di antara syarat hewan kurban pula antakuna milkan lil mudhahi. Hendaklah hewan kurban itu miliknya orang yang mau kurban, milik dia sendiri. Ya, milik dia sendiri. Bukan ngerampas milik orang lain, bukan mencuri milik orang lain. Benar-benar ini milik dia sendiri. Kemudian juga di antara syaratnya pula an yudhha biha fil waqtil mahdud syar'an. Hendaklah hewan kurban disembelih pada waktu yang telah ditentukan menurut syariat. Waktunya adalah setelah salat Idul Adha sampai matahari terbenam akhir hari tasyrik. Jadi setelah salat Idul Adha sampai matahari terbenam akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya ada 4 hari. Disembelih sebelum salat Id tidak sah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dhabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki bi syai'." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka itu hanyalah daging biasa yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak termasuk kurban sedikit pun. Kemudian beliau juga bersabda, "Man dhabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka adalah diganti dengan hewan kurban yang lain, karena itu tidak sah. Nilainya tidak sah. Kemudian juga dilanjutkan pula oleh beliau, wa man dhabaha ba'da salati wal khutbatain faqad atamma nusukah wa asaba sunnah. Barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha dan 2 khutbah, maka telah sempurna hewan sembelihannya dan dia sesuai dengan sunnah. Adapun hari tasyrik disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, kullu ayyamit tasyrik dabah. Hari tasyrik semuanya adalah hari penyembelihan. Tanggal 11, 12 dan 13. Itu waktunya. Kemudian berikutnya lagi, fil afdali minal udhiyati jinsan aw sifatan wal makruh minha. Jadi hewan kurban yang afdal dari sisi jenisnya, sifatnya, serta yang makruh. Dari sisi jenis, yang afdal adalah al-ibil. Nomor 1 itu adalah onta untuk 1 orang. Bukan 7 orang ya, 1 orang. 1 orang kurban seekor onta. Tumbal bakor. Kemudian yang kedua, sapi. 1 sapi untuk 1 orang. Kemudian yang ketiga,
thumma dha'n. Yang ketiga adalah kambing dari jenis domba, kambing kibas. Kemudian yang keempat thummal ma'iz. Ma'iz kambing biasa. Kemudian yang kelima thumma sab'al badanah. Nah, kemudian 7 orang kurban seekor onta. Thumma sab'al baqarah. Kemudian yang terakhir 7 orang kurban seekor sapi. Jadi urut-urutannya, yang pertama 1 orang kurban 1 ekor onta. Yang kedua 1 orang kurban 1 ekor sapi. Yang ketiga 1 orang kurban 1 ekor kambing jenis domba. Yang keempat 1 orang kurban 1 ekor kambing jenis biasa, kambing kacang. Yang kelima 7 orang kurban 1 ekor onta. Yang terakhir 7 orang kurban 1 ekor sapi. Jadi kalau susunan ini ya, kalau ada 7 orang kurban 7 ekor kambing dengan 7 orang kurban 1 ekor sapi, afdalan mana? Afdalan kambing. Afdalan kambing. Kemudian sifatnya, wal afdalu minha sifatan al asmanu al aktharu lahman al akmalu khilqatan al ahsanu mandaran. Sifat hewan kurban yang paling afdal adalah yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuknya, dan paling bagus kalau dipandang. Wah, ini Masya Allah ini. Ini hewan kurban yang sangat bagus dan harganya sangat mahal. Jadi gemuk, dagingnya banyak, tentu dagingnya dipilih yang empuk. Kemudian hewannya itu penampilannya bagus, ya. Penampilannya bagus, ganteng-ganteng hewannya. Ya. Kalau dipandang itu menyenangkan. Di Jawa Barat ada kan daerah mana itu? Yang kambingnya bagus-bagus itu? Daerah mana? Daerah Garut. Daerah Garut itu kambingnya bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Mahal-mahal harganya. Mungkin 1 kambing sampai berapa itu? Lah itu Rasulullah Muhammad SAW kalau kurban kambingnya modelnya kayak gitu itu. Jadi kambingnya itu warnanya putih, di tangannya itu ada hitam-hitamnya, di mata juga ada hitamnya, dan ada tanduknya bagus. Biasanya orang kalau punya kambing model gitu disimpan, bukan untuk kurban. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW di dalam Sahih Al-Bukhari rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshain aqranain amlahain. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurban 2 ekor kambing jenis kibas, jenis domba yang bertanduk, dan amlahain. Amlahain itu yang bagus bentuknya, yaitu yang warnanya putih, kemudian ada di bagian tangan dan kakinya hitam, serta di matanya ada hitam. Itu yang bagus sekali. Jadi artinya benar-benar kita kurban kepada Allah, mengeluarkan harta. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshain saminain. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berkurban membeli 2 ekor kambing jenis kibas, jenis domba yang gemuk-gemuk. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad mauju'en itu yang sudah dikebiri. Jadi mengebiri kambing itu boleh. Mengebiri kambing itu boleh. Kenapa dikebiri? Karena menurut yang sudah berpengalaman, kalau dikebiri dagingnya lebih lezat, dagingnya lebih enak. Jadi mengebiri kambing itu boleh. Kalau saya lihat di syarah-syarah ya, dikebiri artinya maqtu'ul untayain. Jadi loncengnya itu dipotong ya. Ada yang ngerti enggak peternakan kambing? Mengebiri kambing bagaimana caranya? Diikat. Iya. Yang Yang 2 itu, loncengnya 2 itu diikat gitu ya.
Atau bagaimana? Ada yang ngerti enggak masalah mengebiri kambing ini? Mana? Pak Didin mana ini? Ahli peternakan ini. Enggak masuk. Ya, jadi yang jelas berarti mengebiri kambing itu hukumnya adalah boleh. Karena kalau enggak boleh Rasulullah enggak mungkin melakukan. Berarti itu juga bukan termasuk menyiksa kambing. Karena kalau menyiksa Rasulullah tidak akan melakukan. Itu katanya dagingnya lebih lezat. Namun bukan berarti kurban dengan hewan jenis betina tidak boleh ya. Betina boleh. Walaupun Nabi di sini pakai kambing jenis jantan, karena tanduk kan jantan ya. Bukan berarti betina tidak boleh, betina juga boleh, sah. Kemudian ada juga yang makruh. Yang makruh itu apa? Yang makruh itu diantaranya adalah al-adba. Al-adba itu yang telinganya terpotong, ya, yang telinganya sebagian telinganya putus atau sebagian tanduknya putus. Nah, itu makruh. Sah tapi makruh. Ya, sebagian telinganya terputus atau sebagian tanduknya terputus lebih dari separuh. Kemudian termasuk yang makruh pula adalah al-muqabalah. Muqabalah yaitu yang telinganya terbelah. Terbelah ya, terbelah melintang dari depan. Kan ada kadang kambing itu telinganya sobek gitu ya, terbelah dari depan. Kemudian al-mudabarah. Mudabarah telinganya terbelah dari belakang. Jadi intinya telinganya itu sobek. Kemudian asyarqa. Asyarqa yang telinganya itu terbelah membujur. Kemudian al-kharqa. Al-kharqa itu yang telinganya sobek. Tadi kan terbelah, kalau ini sobek. Kemudian juga termasuk yang makruh pula adalah al-mustaqshalah. Mustaqshalah itu yang tanduknya hilang. Jadi tanduknya hilang itu makruh, tapi sah ya, cuman makruh. Yaitu diantara sifat-sifat yang makruh untuk kurban. Atau juga termasuk yang makruh pula al-batra. Al-batra itu yang terputus ekornya. Jadi ekornya terputus. Separuh bahkan lebih ekornya terputus. Kemudian termasuk yang makruh pula adalah ma quti'a dzakaruh, yang terputus ya dakarnya, terputus dakarnya. Termasuk yang makruh pula ma quti'a ilyatuh, yang terputus apa pantatnya itu ya, kan kadang apa namanya ekornya itu kan termasuk bagian dari pantatnya. Kemudian termasuk yang makruh pula ma saqata ba'du asnaniha, yang sebagian giginya itu rompal, sebagian giginya rompal. Atau juga termasuk yang makruh ma quti'a syai'un min halamati tadyiha, yang terputus sebagian dari puting susunya. Itu semuanya makruh. Tapi kalau bisa kita hindari lebih bagus lagi. Selanjutnya, untuk siapa hewan kurban itu? Fi man tujzi'u anhul udhiyah. Tujzi'ul udhiyah al-wahida minal ghanam minar rajul wa ahli baitihi wa man sya'a minal muslimin. Seekor kambing itu untuk satu orang saja dan keluarganya serta siapa yang dia inginkan dari kaum muslimin ikut mendapatkan ganjarannya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW kalau kurban beliau mengucapkan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad
wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Kemudian juga ada riwayat beliau korban 2 ekor, yang satu untuk beliau dan keluarganya, yang satu lagi untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti 1 ekor kambing 1 orang saja. Kemudian dia boleh meniatkan untuk siapa saja dari keluarganya dan kaum muslimin, atau boleh juga tanpa dia niatkan otomatis keluarganya ikut dapat ganjarannya. Lah, kata-kata keluarga itu maksudnya siapa? Saya sudah membahas kemarin di kitab-kitab fikih, banyak perbedaan pendapat. Dan alhamdulillah Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala telah memberikan intinya, ya, keputusannya. Setelah hasil penelitian beliau sudah mengkaji, dan kesimpulannya ini. Kesimpulannya Ahlul Bait, keluarga itu, ya, bisa didefinisikan menurut uruf atau menurut lughah. Menurut uruf, pengertian secara umum, atau lughah dari sisi bahasa. Wa huwa fil urfi liman ya'uluhum min zaujat wa aulad wa aqarib. Dari sisi uruf, dari sisi pengertian secara umum, keluarga itu adalah orang-orang yang berada di dalam tanggungannya dia, orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh dia, yaitu istri-istri, anak-anak, dan karib kerabat. Jadi dari sisi uruf keluarga itu, kalau yang kurban adalah seorang kepala keluarga, ya, maka istrinya ikut dapat ganjarannya, anak-anaknya ikut dapat ganjarannya, dan karib kerabatnya yang nafkahnya ditanggung dia itu juga ikut mendapatkan ganjarannya. Dari sisi uruf. Wa fil lughah, dari sisi bahasa ini lebih luas lagi, likulli qaribin lahu min dzurriyyatihi wa dzurriyyati abihi wa dzurriyyati jaddihi wa dzurriyyati jaddi abihi. Semua kerabatnya, anak keturunannya dia, ya. Jadi kalau yang korban kepala rumah tangga, maka anak keturunannya dia ikut dapat ganjaran, anak cucu sampai ke bawah. Kemudian anak keturunannya bapaknya dia, ya, bapaknya dan keturunan anaknya ikut dapat ganjaran. Kemudian anak keturunannya bapaknya bapak sampai ke bawah ikut dapat lagi. Kemudian anak keturunannya, ya, kakeknya bapaknya bapak, atau bapaknya bapak. Jadi kakek yang kedua kan bapak, kakek buyut, ya kan, sampai ke bawah. Jadi dari sisi bahasa sangat luas, walaupun jumlah mereka lebih daripada 100 orang sekalipun. Jadi 1 orang dapat ganjaran, dan keluarganya semua itu ikut mendapatkan ganjaran, yang hidup ataupun yang mati. Subhanallah. Jadi ikut ganjaran semuanya. Hanya saja 1 ekor kambing hanya boleh untuk 1 orang saja diniatkannya ketika kurban. Adapun yang boleh bergabung beberapa orang adalah onta dan sapi, maksimal 7 orang. Tidak boleh lebih dari itu, karena dalil yang ada adalah seperti itu. Dan ini ibadah. Kalau kita mau berbeda dari ini, maka butuh dalil tertentu. Karena itu di sekolah-sekolahan patungan urunan 100.000 atau 50.000 satu kelas untuk kurban kambing, maka ini namanya bukan kurban. Ini adalah latihan pembelajaran kurban. Diniatkan aja sedekah. Kemudian pembahasan berikutnya lagi. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di antara pembahasan yang penting terutama bagi panitia kurban, mungkin orang menyerahkan hewan kurban itu jauh-jauh hari, dan panitia ternyata nerima. Disembelihnya tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Tapi ada orang sudah menyerahkan tanggal 1
dan panitia nerima kambingnya atau nerima sapinya, maka di sini panitia harus bertanggung jawab. Kalau seandainya hewan itu mati atau dicuri karena keteledoran panitia, maka panitia wajib ganti karena keteledoran dia. Kecuali kalau panitia sudah berupaya maksimal, dikasih tempat yang selayaknya, bagaimana tempatnya kambing yang layak, bagaimana tempatnya sapi yang layak, kemudian juga sudah dijaga demikian aman, dikunci, digembok, ada yang jaga kalau malam, gantian piket jaga, maksimal security-nya, ternyata hilang juga, maka panitia tidak bertanggung jawab karena dia sudah berusaha maksimal min ghairi tafrid, karena dia tidak ada keteledoran. Tapi kalau teledor gampang-gampangkan sampai kasusnya kambingnya mati ya, atau kambingnya dicuri orang, panitia bertanggung jawab. Jadi ukurannya di sini adalah teledor atau tidak teledor. Ukurannya adalah sewajarnya. Bagaimana cara merawat kambing sewajarnya, bagaimana cara menjaga keamanan kambing sewajarnya. Setelah dia laksanakan sewajarnya, berarti dia tidak teledor. Kalau tidak sewajarnya, berarti teledor. Kalau ada hilang atau mati, tanggung jawab. Ya. Sebenarnya pembahasan kita ini masih panjang. Saya pikir kalau keburu-buru itu eman. Keburu-buru itu eman nanti ya. Karena masih banyak hukum-hukum yang perlu kita bahas. Hanya saja ada satu permasalahan yang mungkin kita selama ini itu tidak menyadari. Ya. Ada satu permasalahan yang selama ini mungkin kita tidak menyadarinya. Apa permasalahannya? Biasanya yang mengadakan panitia-panitia kurban itu kan pihak masjid. Iya kan? Hewannya ditaruh di mana? Di masjid atau sekitarnya masjid yang masuk bagian daripada masjid. Bahkan penyembelihan pun dan pengaturan urusan-urusan kurban dilaksanakan di masjid. Apakah ini sudah benar? Ini sudah benar atau tidak? Ini satu hal yang mungkin perlu kita jadikan renungan. Karena kita mungkin selama ini tidak menyadari bahwa masjid itu harus dijaga kebersihannya. Ini kita lupa di sini. Karena kalau ada kurban, masjidnya bau enggak? Bau. Bahkan sampai berhari-hari baunya. Ya. Kemudian juga kotor enggak masjidnya? Kotor sekali. Dan ini sangat bertentangan dengan kehormatannya masjid yang harus dijaga. Ini mungkin masukan untuk kita semuanya. Mungkin kita akan kaget, iya ya. Selama ini kan yang namanya kurban ya di masjid. Nyimpen hewannya di bagian daripada masjid sehingga kotor semuanya. Nyembelihnya di salah satu bagian dari masjid. Ngatur dagingnya di bagian daripada masjid sehingga dampaknya masjidnya baunya tidak enak, bahkan kotor, bahkan baunya bisa nguat sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 minggu baunya masjidnya. Ini sangat bertentangan dengan kehormatan masjid. Ini masukan. Mari saya bacakan ya tentang kehormatannya masjid. Kehormatan masjid oleh Allah diabadikan diantaranya di surat An-Nur ayat 36, 37. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Qasimi dalam tafsirnya mengatakan fi hadhil ayah al-amru bi ta'dhimil masajid wa tanzihiha 'anil laghwi wal qadurat. Di dalam ayat ini mengandung faedah perintah
untuk mengagungkan masjid dan membersihkannya dari semua yang sia-sia dan semua kotoran. Semua kotoran. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim rahmatullah alaih, ketika itu ada seorang perempuan hitam, dia biasa membersihkan masjid. Dia suka membersihkan masjid. Lalu perempuan itu meninggal dunia dan oleh para sahabat langsung dikubur gitu aja tanpa memberitahu Nabi Muhammad SAW. Ya tentu dimandikan, ya dikafani, sholati dan dikubur tanpa memberitahu Nabi. Akhirnya Nabi tanya, mana perempuan yang biasa bersihkan masjid itu? Ya Rasulullah, sudah mati. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak beritahu aku? Afala kuntum adzantumuni bih? Kenapa kamu tidak beritahu aku? Dulluni ala qabriha. Ayo tunjukkan aku di mana kuburannya. Lalu ke kuburannya dan akhirnya beliau sholat di kuburannya. Sholat kepada jenazah ya di kuburan itu boleh dalam kasus seperti ini. Ini menunjukkan fadilah tentang orang yang membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Kemudian juga di dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzaf wa tutayyab, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya di kampung-kampung itu dibangun masjid dan supaya dibersihkan dan diwangikan. Dibersihkan dan diwangikan, bersih dan wangi masjid. Karena malaikat itu terganggu dengan bau busuk. Innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Malaikat terganggu oleh bau busuk sebagaimana kita juga terganggu oleh bau busuk. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima, ya, orang yang meludah di masjid itu termasuk dosa. Karena zaman dulu, zaman Nabi kan masjidnya tidak ada karpetnya, langsung dari tanah, nggak ada karpetnya. Ada orang ngeludah di masjid. Beliau bersabda, al-buzaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah dosa, kesalahan. Tebusannya ya dia ditimbun, dibersihkan. Kemudian juga di dalam riwayat An-Nasa'i Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i dan Ibn Majah melalui jalan sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamah fi qiblatil masjid faghadiba hatta ihmarra wajhuhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di arah kiblat masjid ada ludah, ada orang ngeludah. Beliau marah sampai wajahnya memerah. Jadi kelihatannya kalau beliau marah itu berubah wajahnya. Kemudian faja'at imra'ah minal ansar fahaqqatha wa ja'alat makanaha khaluqa. Kemudian ada perempuan dari Ansar datang dikerik, ya ludah atau ingus tadi dikerik, dibersihkan, bahkan dikasih minyak wangi. Setelah itu dikasih minyak wangi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ahsana hadza, alangkah baiknya ini. Masya Allah, dipuji perempuan itu. Bukan hanya dibersihkan tapi juga diberi parfum, beri minyak wangi. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima, Rasulullah sendiri yang melakukan itu melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jidaril qibla mukhatan aw busaqan aw nukhamatan fahakkaha. Beliau sallallahu alaihi wasallam di tembok arah kiblat masjid melihat ada ludah atau ingus ya, atau riak itu, dahak ya, dahak. Lalu oleh beliau dikerik sendiri. Beliau membersihkannya sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian juga itu diantaranya ya, dan masih ada dalil-dalil yang lainnya. Dan semua ini adalah bukti masjid dijaga kebersihannya. Nah sekarang kalau kambing dan sapi ditaruh di masjid,
atau di halaman masjid yang masuk bagian daripada masjid. Ini berarti tidak menjaga kehormatannya masjid, ngotori masjid, ya nanti berak di sana, kotor, baunya juga sak masjid. Kemudian juga ketika menyembelih dilaksanakan pengaturan dagingnya di masjid, yang mana baunya sampai berhari-hari. Nah, ini mungkin selama ini kita tidak menyadari. Tapi alhamdulillah dengan adanya ilmu ini, alangkah baiknya kalau kita mau merubah kebiasaan yang salah selama ini. Lebih baik berubah menuju yang benar daripada terus-menerus dalam kesalahan. Iya kan? Setelah kita tahu dalil-dalil kayak gini tentang membersihkan masjid, lalu hewan kurban ditaruh di masjid, disembelih di sana, ngotori masjid, kotor, bau. Kira-kira cocok enggak dengan hadis tadi itu? Sangat enggak cocok kan? Ya, jadi ini masukan untuk kita semuanya. Ya, mungkin cari aja tempat yang kira-kira tidak mengotori dan tidak menjadikan masjid baunya enggak enak. Ya, demikian semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tinggal sedikit. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ini pertanyaan yang masuk banyak sekali dan mohon maaf kalau tidak bisa terjawab. Sampai sekarang sudah ada 41 SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana jauh-jauh hari berniat untuk berkurban. Kemudian ana tidak bercukur, tapi Ustadz kalau menunggu sampai 1 minggu lebih kumis ini jadi panjang. Bagaimana ini Ustadz? Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Tidak apa-apa. Sekali-sekali kan? Iya, 10 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau hewannya disembelih tanggal 10. Setelah hewan disembelih baru dibersihkan, kumisnya dirapikan. Itu kalau niat kurban untuk Anda. Tapi kalau niat untuk anaknya, Anda tidak apa-apa membersihkan kumisnya. Jadi tidak apa-apa, sekali-sekali ya. Sekali-sekali penampilannya berubah. Ustadz, saya sebagai panitia penyembelihan, terus ada orang berkurban kambing, dia minta daging sapi, sikap saya bagaimana? Lah ini khilafus sunnah. Yang sunnah itu seseorang memakan sebagian dari hewan kurbannya. Tapi seandainya dia tidak suka kambing, minta sapi, ya tidak apa-apa, diberi sapi aja. Tah hewan kurban juga boleh diberikan orang kaya, boleh diberikan orang miskin, tidak apa-apa. Cuman kalau mau mengamalkan sunnah, dia memakan sebagian dari hewan kurbannya, itu yang sunnah. Jadi kalau memang dia misalnya tidak mau daging kambing, tidak suka, minta sapi, ya boleh-boleh saja diberikan, tidak apa-apa, boleh diberikan, tidak ada masalah. Ustadz, alhamdulillah tahun ini saya bisa berkorban dengan patungan sapi. Katanya keluarga akan dapat pahalanya. Yang saya tanyakan, apakah larangan memotong kuku, kulit, rambut berlaku untuk semua keluarga saya atau saya saja sebagai kepala keluarga? Syukron. Nah, berlaku sapi itu untuk siapa kurbannya? Kalau memang untuk 7 orang, diniatkan untuk 7 orang, maka larangan tadi berlaku kepada 7 orang itu saja. Kalau sapi diniatkan 5 orang, maka larangannya berlaku kepada 5 orang itu saja. Walaupun semua keluarga ikut mendapatkan ganjarannya. Bagaimana dengan orang yang menikah di antara 9 hari bulan ini? Memangnya ada apa? Tidak apa-apa. Nikah itu kapan saja boleh, ya. Tidak ada hari baik, tidak ada hari tidak baik, tidak ada bulan baik, tidak ada bulan tidak baik. Semua hari baik, semua bulan baik, semua tanggal baik. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya. Ini ada pertanyaan, kurban untuk orang sudah meninggal, tadi sudah diterangkan panjang lebar. Silakan besok didengarkan lagi rekamannya. Ya, Ustadz mohon penjelasan bahwa ahli kitab
boleh menyembelih hewan kurban, bagaimana penerapannya di zaman sekarang? Ya insyaallah Ahad depan kita bahas. Ini pembahasannya Ahad depan ya, tentang cara menyembelih, syarat-syarat orang yang menyembelih. Ya, kami punya dana terbatas, tapi tahun depan mau bayar kontrakan dan insya Allah istri saya mau melahirkan juga. Lebih baik kami tetap kurban atau disimpan untuk keperluan. Kalau memang ada dana ya, ada dana, dan kemudian nanti diharapkan ada datang dana lagi untuk yang lain-lainnya, ya kurban mengamalkan sunnah. Ya. Jangan kita ini pelit untuk menghidupkan syiarnya Allah, tidak akan rugi. Soalnya kadang terus terang saja, kita itu kalau sudah ada hubungannya dengan agama, pelitnya bukan main. Tapi kalau hubungan dengan dunia, tidak hitung-hitungan. Kalau beli HP, BlackBerry, iPhone, tidak pakai mikir-mikir gini-gini. Begitu kena korban, mikir macam-macam, kontraannya ini itu, keluar semua pikirannya. Jangan, rugi kita. Dan orang mengeluarkan di jalan Allah tidak ada ruginya. Videonya wal akhirah tidak ada ruginya. Tidak ada rugi. Bolehkah digabung antara kurban dengan akikah? InsyaAllah nanti kita bahas hari Ahad depan. Ada sebagian orang yang tidak mau memakan daging kurban dengan alasan dirinya adalah seorang vegetarian. Apakah ini boleh Ustaz? Vegetarian itu bukan ajaran Islam. Vegetarian itu ajarannya orang kafir. Vegetarian itu ajarannya orang Buddha. Iya kan? Orang Buddha dan Hindu mungkin ya. Iya. Dalam Islam enggak ada vegetarian. Tirulah nabimu Muhammad SAW, makhluk terbaik. Makanlah daging. Daging enak kok enggak mau. Jadi vegetarian itu khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Untuk sehat, omong kosong. Sehat yang terbaik adalah mengikuti cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, yang penting jangan berlebihan. Jadi vegetarian itu khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Islam ini konsep hidup yang lengkap. Tata cara makan minum pun diatur dalam Islam. Kalau orang hanya mau makan sayur saja, buah saja, tidak mau daging, khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Termasuk juga ketika kurban, sunnah kita makan bagian daripada hewan kurban itu. Kalau vegetarian kan nggak makan, padahal ayatnya ada dua, wakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, wakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makan sebagian daripadanya, makan sebagian daripadanya. Nah, vegetarian nggak bisa makan itu, nggak ngamalkan sunnah. Jadi nggak usah vegetarianan ya, yang biasa saja. Hidup ini dinikmati gitu loh. Kok susah sih hidup itu? Rasulullah Muhammad SAW memotong dua hewan, satu untuk dirinya, satu untuk umat. Ini dijadikan alasan dibolehkan kurban kolektif walau seekor kambing. Apa benar? Mohon penjelasan, syukron. Tidak benar ya. Jadi satu hewan itu kambing untuk satu orang saja, tapi ganjarannya ikut mendapatkan semuanya. Adapun Nabi Muhammad kurban untuk umatnya, itu adalah bentuk kasih sayang beliau. Juga ada riwayat yang menyebutkan, Allahumma hadhihi li ummati man lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini kurban bagi umatku yang tidak mampu kurban. Itu bentuk sayangnya beliau kepada umatnya. Namun bukan berarti dalil kambing boleh patungan, tidak. Patungan boleh, tapi tetap kurbannya untuk satu orang, tidak lebih dari satu orang. Keluarganya ikut mendapatkan ganjarannya. Ustaz, bagaimana solusinya? Secara medis kolesterol dalam daging kambing bisa memicu penyakit. Bagaimana sikap seseorang bila diberi daging kambing?
karena diberi anjuran dokter menjauhi kolesterol agar penyakitnya tidak kambuh. Iya. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih menyatakan daging kambing itu barokah. Lahmul ghanam barokah. Yang menyebabkan kolesterol bukan daging kambingnya. Yang menyebabkan kolesterol itu bumbu-bumbunya. Daging kambing dikasih bumbu ini, bumbu itu, minyak macam-macam, itu penyebab kolesterol. Tapi kalau daging kambing ya dimasak dengan cara yang non kolesterol, itu benar-benar bagus daging kambing itu. Jadi yang kolesterol bukan daging kambingnya, yang kolesterol cara masaknya daging kambing, itu loh cara masaknya. Misalnya gulai kan banyak minyaknya, krengsengan banyak, ya itu kolesterol dari bumbunya, bukan dari daging kambingnya. Hatta orang darah tinggi sekalipun, bukan berarti nggak boleh makan daging kambing. Kalau 1 kilo nggak boleh, kebanyakan. Tapi kalau wajar daging kambing sewajarnya, nggak apa-apa, jangan takut. Sewajarnya, kulu washrobu wala tusrifu, jangan banyak-banyak makannya. Ya. Atau juga karena dia punya punya sugesti, kambing bikin darah tinggi, kambing garai bludrag, ya gara-gara sugestinya. Akhirnya dia makan benar-benar banyak orang darah tinggi makan kambing ya enggak apa-apa. Malah kalau enggak makan kambing darahnya tambah naik. Iya. Jadi daging kambing itu jangan disalahkan ya. Yang salahkan bumbunya. Nah, bumbunya yang salah. Daging kambing itu barokah. Orang enggak suka kambing itu eman. Ya mungkin itu dulu ya. Ini pertanyaan masih banyak yang masuk ini. Dan saya sekarang juga ada acara lagi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dalam Islam dan sunnah, dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.